Cuma ada satu pribadi yang layak duduk di atas tahta. Dan kaulah raja di atas segala raja. Engkau penguasa atas semesta ini. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan yang kami puja dan kami sembah. Corona tidak pantas untuk ada di tahta. Itu sebabnya kami tidak akan membesarkan corona. Kami akan membesarkan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Berkaryalah buat kami, berbicara buat kami semua, supaya hari ini kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan kami berdoa, biar Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu hari ini. Dan sampai berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini disentuh dan dijamah oleh firman-Mu. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa, langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan akan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Urapi hamba-Mu. Taruh firman-Mu pada mulut hamba-Mu. Supaya apa yang hamba-Mu sampaikan bukan berasal dari diri hamba-Mu. Tapi sungguh-sungguh hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu hebat. Firman-Mu tidak mungkin gagal. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun situasi dan keadaan kita tahu bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan ini. Dia tetap Tuhan yang tetap bekerja. Meskipun kelihatannya situasi, keadaan semakin tidak menentu, tapi tetap percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas semuanya. Dia tetap bekerja, dia tidak bingung dengan semua keadaan ini. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap melakukan rencananya buat setiap kita. Itu sebabnya penting sekali dalam situasi-situasi seperti ini untuk kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan. Minggu yang lalu Pastor Devi Makimian sudah dengan bagus untuk menjelaskan kepada kita bahwa penting sekali untuk kita menemukan tujuan-tujuan Tuhan dalam semua situasi dan keadaan yang kita hadapi. Kita pengkhotbah juga berkata bahwa untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya, ada musimnya. Dan untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini juga ada purpose-nya, ada tujuannya. Temukan tujuan Tuhan dalam semua situasi kita. Supaya kemudian kita mengerti bahwa dia tetap Tuhan yang setia buat kita. Nah, penting untuk mengerti tujuan, bagus sekali untuk kita tahu tujuan kita. Kemana Tuhan mau bawa kita, tetapi untuk sampai kepada tujuan, kita butuh yang namanya tuntunan. Itu sebabnya hari ini saya ingin membahas ini kepada saudara, betapa penting untuk hari ini kita sama-sama untuk mengerti dan menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan. Nah sayangnya memang ada banyak orang Kristen hari ini, cuma ingin ditolong Tuhan, cuma ingin pertolongan dari Tuhan. Kita cuma mau diberkati Tuhan. Kita cuma mau melihat mujizat. Tapi seringkali kita jadi orang-orang yang tidak mau dituntun Tuhan. Bagus untuk menjadi orang-orang yang ditolong Tuhan. Bagus sekali untuk kita jadi orang-orang yang mengalami berkat Tuhan. Tapi tahukah saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar mau memberkati hidup kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang selalu cuma sekedar mau selalu menolong kita. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau menuntun kita karena dia punya tujuan. Dan untuk sampai kepada tujuan yang dia inginkan buat kehidupan kita, dia mau memimpin kita, dia mau menuntun kita. Nah, sebabnya hari ini, jadilah orang-orang percaya yang mau dituntun oleh Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen yang cuma mau ditolong. Itu sebabnya ada banyak orang kemudian menerima pertolongan tapi kehilangan tuntunan. Buat saya jauh lebih penting untuk kita mau menjadi orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Karena ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita akan melihat pertolongan-pertolongan dalam tuntunan Tuhan. Kita akan melihat mujizat demi mujizat dalam tuntunan Tuhan. Jadi hari ini pesan saya cuma sederhana. Jadilah orang percaya yang mau dituntun Tuhan. Bukan sekedar jadi orang percaya yang mau diberkati Tuhan. Jadi orang percaya yang cuma sekedar mau ditolong Tuhan. Jadilah orang-orang yang mau dituntun Tuhan. Karena tuntunan Tuhan buat kita adalah tuntunan yang ajaib. Tuhan tidak pernah salah dalam tuntunan kita. Kita terbatas sebagai manusia. Banyak hal yang kita nggak ngerti. Ketika semua situasi ini terjadi dengan begitu mendadak, ada banyak orang akhirnya kehilangan pegangan, kebingungan, putus asa, frustasi, dan lain sebagainya. Nah itu sebabnya kita perlu tuntunan Tuhan. Karena kalau kita dapat tuntunan Tuhan, kita temukan tuntunan Tuhan, kita nggak akan jadi orang-orang yang bingung dalam kehidupan. Orang yang bingung akan gampang ditipu dan dikalahkan.
Itu sebabnya hari ini kalau saudara mau menjadi orang-orang yang tidak mudah dikalahkan oleh semua situasi. Kita jadi orang-orang yang tidak mudah ditipu oleh semua tipu muslihat dan strategi kerajaan kegelapan buat kita. Jadilah orang-orang yang terus dituntun oleh Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah, setiap orang yang dipimpin oleh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Kalau saudara anak-anaknya, saudara akan jadi orang-orang yang mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Doa saya buat saudara hari ini, supaya saudara menjadi orang-orang yang terus dituntun oleh Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, Tuhan dalam tuntunannya tidak pernah membawa kita ke jalan yang salah. Tuhan selalu menuntun kita ke jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini, berilah diri saudara untuk dituntun oleh Tuhan. Berilah diri saudara untuk dipimpin oleh Tuhan. Saya sebagai gembala, saya bisa salah. Itu sebabnya saya selalu beritahu kepada orang-orang yang saya layani gini. Boleh dengar suara gembala, boleh. Gak salah dengar suara gembala. Tapi yang paling penting bukan mendengar suara gembala sidang saudara. Yang paling penting itu mendengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan. Saudara boleh dengar saya. Tapi saya bisa salah kan? Hamba Tuhan bisa salah. Gembala sidang bisa salah. Tapi gembala agung yang kita punya yaitu Yesus Kristus Tuhan tidak pernah salah. Itu sebabnya lebih daripada sekedar mendengar suara gembala sidang, lebih baik saudara mendengar suara Tuhan. Hormati gembala sidang saudara. Tapi jangan kehilangan tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Karena tuntunan Tuhan buat saya itu yang paling penting dalam kehidupan saudara. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita? Kita lihat bersama-sama yang pertama. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita? Alkitab dengan keren banget memberi sebuah analogi atau memberi beberapa analogi. Kalau sudah pelajari Alkitab, sudah akan menemukan beberapa cara Tuhan menuntun kita. Dan dalam waktu yang sangat terbatas ini tentunya kita nggak bisa bahas semuanya, saudaraku. Itu sebabnya kita akan cuma belajar. Saya ingin menyodorkan kepada saudara dua aja. Saya pikir dua cukup dalam waktu yang singkat ini. Saya cuma ingin menyodorkan ini kepada saudara bagaimana sih Tuhan menuntun saudara dan saya. Bagaimana cara Tuhan menuntun umat Tuhan. Nah, ada dua analogi atau dua metafora yang digunakan oleh Alkitab. Yang kita akan lihat bersama-sama, kita akan soroti dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah Tuhan menuntun kita itu seperti gembala menuntun domba-dombanya. Jadi Alkitab menggambarkan kita sebagai domba-domba. Dan Tuhan itu adalah gembala. Mari kita lihat bersama-sama dalam Mazmur pasal 23. Tentu ini ayat yang biasa, ayat yang sudah tidak asing buat saudara. Dan beberapa saudara bahkan mungkin sudah menghafal bagian ayat-ayat firman Tuhan ini. Tapi nggak ada salahnya kita lihat lagi bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita. Supaya hari ini kita menemukan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa sampai kepada tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan menuntun kita seperti gembala yang menuntun domba-dombanya. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat dia berkata gini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, yang menarik kenapa Alkitab mengambil domba sebagai analogi untuk mengidentifikasikan kita sebenarnya umatnya. Karena ternyata saya pelajari domba itu adalah jenis binatang yang tidak punya senjata untuk membela diri. Domba ini sejenis binatang yang sangat lemah sebenarnya. Dia gampang kesasar, gampang tersesat, gampang sekali dikalahkan. Itu domba. Itu sebabnya kekuatan seekor domba itu justru ada pada gembalanya. Jadi bagaimana domba ini dituntun dan dipimpin oleh gembalanya, itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan seekor domba. Nah, Alkitab bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kenapa ke air yang tenang? Karena kalau air yang beriak, domba itu seringkali kaget dan akhirnya dia bisa tenggelam sendiri di air itu. Jadi itu domba. Domba sangat lemah karena domba itu binatang yang sangat bergantung kepada gembalanya. Nah, itulah cara Tuhan mau menuntun kita umatnya. Dia gembala dan kita ini domba. Dan yang menarik, di ayat yang ketiga dia berkata gini, ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan tidak menuntun kita ke jalan yang menyenangkan. Tuhan tidak menuntun kita ke jalan-jalan yang membuat kita nyaman. Tapi Alkitab bilang gini, Tuhan sebagai gembala itu akan menuntun kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar belum tentu menyenangkan. Tapi jalan yang benar itu pasti adalah jalan yang terbaik buat hidup kita. Itu sebabnya hari ini, biarkan diri saudara dituntun oleh Tuhan. Berilah hidup saudara untuk dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah membawa kita, menuntun kita kepada jalan yang mungkin buat kita menyenangkan. Tapi pasti Tuhan akan membawa kita ke jalan-jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu pasti jalan yang terbaik. Ada kalanya dalam kehidupan ini, waktu saudara dan saya baru lahir baru terima Yesus, Tuhan seringkali datang dengan begitu cepat untuk menolong kita. Seperti domba dibaringkan ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi dalam tuntunan Tuhan kan tidak selalu seperti itu. Karena di ayat yang keempat, perhatikan. Ayat yang keempat dari Mazmur pasal 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Perhatikan ayat ini baik-baik. Tuhan dalam tuntunannya tidak hanya membaringkan ke rumput yang tebal, ke rumput yang hijau. Dia dalam tuntunannya bukan hanya membawa kita ke air yang tenang, tetapi ada kalanya gini. Tuhan membawa kita, Tuhan menuntun kita ke jalan-jalan yang penuh dengan kengerian. Jalan-jalan yang penuh dengan apa ya? Dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Itu yang disebut oleh pemazmur dari ayat yang keempat tadi. Dia katakan, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa lembah kekelaman itu? Satu tempat yang tidak enak, satu tempat yang menakutkan. Tetapi ini yang paling penting yang saudara perlu pahami hari ini. Kalau Tuhan yang menuntun kita lewati jalan yang paling sulit sekalipun, lewati jalan-jalan situasi yang paling mengerikan sekalipun, seekor domba itu gak pernah takut. Kenapa? Karena dia tahu ada gembalanya. Jadi selama dia tahu ada gembalanya yang bersama dengan dia, seekor domba tidak pernah takut menghadapi dan melewati jalan yang paling mengerikan sekalipun. Mengapa? Karena dia tahu ada tongkat dan ada gada daripada gembalanya yang akan menghibur dia. Mengapa tongkat dan gada? Jadi seorang gembala di Israel punya dua alat di tangannya. Yang pertama adalah gada. Gada ini fungsinya apa? Gada ini fungsi untuk menghalau semua musuh, serigala, binatang lain yang coba memangsa domba itu. Jadi dengan gada itu dia akan pukul, dia akan halau semua ancaman-ancaman dari luar. Tongkat, itu untuk apa fungsinya? Makanya saudara kalau lihat tongkat pada gembala di Israel, itu ujungnya atasnya itu bentuknya letter U. Saudara. Nah kenapa letter U? Karena domba ini adalah binatang yang gampang kesasar, gampang tersesat, gampang salah arah. Itu sebabnya gembala-gembala itu punya tongkat yang ujungnya itu bentuknya letter O. Ketika melewati lembah kekelaman, lembah yang gelap, lembah yang sunyi senyap, lembah yang mengerikan itu. Seekor domba bisa gampang mengambil arah yang salah dari jalan itu. Tapi gembala itu punya tongkat. Dan dengan tongkat yang ujungnya letter U itu dia dapat menggait leher domba itu dan mengarahkannya kembali ke jalan yang benar. Sehingga meskipun melewati jalan yang paling gelap sekalipun, domba itu tetap aman. Domba itu tidak takut. Kenapa? Karena dia tahu ada gembala yang punya gada dan tongkat. Dan itulah menjadi kekuatan dan penghiburan seekor domba. Hari ini, saya tidak tahu situasi saudara. Tapi mungkin kebanyakan kita sedang menghadapi situasi-situasi yang menakutkan. Mungkin keadaan semakin tidak menentu hari ini. Tapi percayalah kalau saudara dituntun Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Jadi hari ini, berilah dirimu untuk dituntun oleh Tuhan. Seperti domba yang dituntun oleh gembalanya. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut. Kenapa? Karena kita tahu gembala agung kita itu tetap bersama dengan kita. Gada dan tongkatnya itu yang menjadi penghiburan dan kekuatan kehidupan kita. Analogi yang kedua yang Alkitab katakan, bagaimana cara Tuhan menuntun kita. Mari sama-sama kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita. Ulangan pasal yang ke-32.
Di dalam Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang pertama, coba kita lihat saudaraku. Inilah nyanyian Musa. Sebelum dia mengakhiri kehidupannya, Musa menyimpulkan semua perjalanannya dengan bangsa Israel dalam sebuah nyanyian. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menintik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Alkitab bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang pekerjaannya sempurna. Saudara jangan main-main, Tuhan dalam rencananya tidak pernah asal-asalan buat kita. Dia sedang merencanakan sebuah kehidupan dengan hari depan yang penuh harapan, dan rancangan Tuhan itu sempurna buat hidup kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Saya percaya lewati semua situasi yang tidak menentu, yang mengerikan, yang mencekam, yang membuat kita bisa takut dan gentar menghadapi semua ini. Percayalah, hasil akhir tetap milik Tuhan Yesus. Karena rancangannya buat kita rancangan damai sejahtera untuk menyiapkan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Hasil akhir bukan milik corona. Hasil akhir bukan milik siapapun. Hasil akhir adalah milik Yesus Kristus Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita. Dan saya tetap meyakini pekerjaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Adil dan benarlah semua jalan Tuhan. Mari kita lihat ayat, kita lompat, nanti sudah bisa baca terus. Kita nggak punya waktu untuk membaca ayat ini atau pasal ini secara keseluruhan. Kita lompat ke ayat yang ke-9, coba kita lompat ayat yang ke-9, Ulangan pasal 30 ayat 9. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Jadi Musa mengambil pelajaran dari seluruh perjalanannya bersama dengan bangsa Israel. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian, lewati sebuah proses perjalanan panjang di padang gurun. Dan cara Tuhan menuntun umatnya sampai mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu luar biasa banget, saudaraku. Dikatakan ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan iti sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi melalui ayat-ayat ini kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita seperti induk Raja Wali melatih anaknya terbang. Nah, mengapa Raja Wali? Kenapa bukan ayam atau burung gereja? Burung amprit itu burung gereja maksud saudaraku. Burung gereja itu saudaraku ya namanya aja gereja, ada rohaninya saudaraku. Tapi Alkitab nggak pernah pakai analogi burung gereja. Jadi kadang ya kelihatan rohani, belum tentu rohani saudaraku. Dulu saya pikir lagu gereja tua itu lagu rohani saudaraku. Tapi ternyata bukan lagu rohani itu gereja tua saudaraku. Masihkah kau ingat waktu di desa, bercanda bersama di samping gereja. Dulu saya pikir lagu rohani karena ada gerejanya. Tapi ternyata itu bukan lagu rohani, saudara. Jadi yang ada embel-embel rohani belum tentu rohani. Saudara. Jadi Tuhan menuntun kita bukan seperti burung gereja. Bukan seperti ayam, tapi seperti induk Raja Wali. Tahukah saudara Raja Wali ini kenapa Alkitab mengambil contoh Raja Wali ini? Karena Raja Wali tidak pernah bersarang di atap gereja. Raja Wali tidak pernah bersarang di atap pohon jambu dan pohon kelapa. Raja Wali Alkitab bilang itu bikin sarang atau bersarang itu di puncak-puncak bukit batu yang tinggi. Udah tinggi banget itu puncak bukit batu dia kasih sarang. Dan tahukah saudara bagaimana cara Raja Wali membuat sarang, membuat sarangnya. Jadi waktu telurnya itu dia menetas, dia sudah siapkan semuanya sarangnya. Buat telur Raja Wali itu untuk dierami dan akhirnya menetas jadi anak Raja Wali. Ada 3 unsur yang digunakan oleh induk Raja Wali untuk membuat sarang. Yang pertama adalah dia mengambil ranting-ranting kayu. Jadi ranting-ranting kayu dikumpulkan, dan ranting-ranting kayu kering ini itu ada duri-durinya kadang-kadang kan. Itu bisa menyakitkan buat anak Raja Wali yang baru menetas dari telur. Itu sebabnya Raja Wali tahu. Lalu dia mencari unsur yang kedua, yaitu daun-daunan. Dia cari daun-daunan lalu dia taruhlah sebagai alas, ya. Sebagai
kasurnya ya, untuk alas supaya waktu anak yang menetas dari telur itu tidak tertusuk oleh kayu-kayu kering itu. Ranting-ranting kayu yang kering itu, yang dianyam oleh induk Raja Wali itu sebagai tempat ya, sarang buat anaknya. Tapi ada unsur yang ketiga, tidak cukup hanya daun-daun, lalu dia mengebaskan beberapa bulu-bulunya. Dan bulu-bulunya itu akhirnya dilapisi lagi, saudaraku. Di atas daun-daun itu ada bulu-bulu burung Raja Wali, induk Raja Wali itu. Jadi itu seperti spring bed buat anaknya ini. Jadi saudara bisa tebak, waktu telur itu menetas dan keluar anak Raja Wali dari telur itu, maka anak-anak Raja Wali ini ada dalam tempat yang nyaman. Untuk sementara waktu mereka dapat menikmati kenyamanan itu. Tapi ada saatnya, ada waktunya di mana induk Raja Wali ini tahu persis bahwa anak Raja Wali ini perlu dilatih untuk menjadi benar-benar Raja Wali. Karena Raja Wali ditetapkan bukan untuk berdiam di sarang. Raja Wali ditetapkan untuk terbang menghadapi badai. Raja Wali ditetapkan untuk terbang tinggi. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh induk Raja Wali ini. Maka yang pertama adalah induk Raja Wali ini akan mengepakkan sayapnya. Mengibaskan sayapnya. Waktu dia mengebaskan sayapnya ini sudah tahu apa yang terjadi. Yang pertama adalah bulu-bulu dari induk Raja Wali yang tadinya jadi spring bed yang memberi kenyamanan buat anak Raja Wali ini kemudian berterbangan semua. Tinggal ranting kayu dan daun. Wah, anaknya pikir mungkin nggak apa-apalah. Yang penting mesti enak di sini. Walaupun udah nggak nyaman dikit tapi mesti enak lah. Dan induk Raja Wali melihat, wah ini gak bisa begini nih. Maka yang dilakukan induk Raja Wali berikutnya adalah dia kebaskan lebih kencang lagi. Supaya kemudian daun-daunnya ini mulai berterbangan. Dan yang tersisa dari sarang itu adalah tinggal ranting-ranting pohon kayu itu yang ada duri-durinya itu bisa menyakitkan. Dan mungkin buat anaknya bilang, nggak apa-apa lah daun-daunnya ini, udah nggak apa-apa sakit-sakit dikit nggak apa-apa lah. Tapi ini yang berikutnya dilakukan oleh induk Raja Wali ketika anaknya dia lihat tetap ada di sarang dalam kenyamanan. Belum menjadi Raja Wali yang sesungguhnya. Maka yang terjadi adalah induk Raja Wali ini akan menggoyang bangkitkan, akan acak-acak sarang itu. Dia akan bongkar seperti Satpol PP membongkar pedagang kaki lima. Wah ini mungkin anak-anaknya jerit dan berkata ini bukan induk kita, ini mungkin ibu induk tiri ini. Wah mereka mungkin bisa protes, mungkin mereka tanya. Tapi itulah yang dilakukan oleh induk Raja Wali. Dan tentu saja ini tidak nyaman sekali buat anak. Dan akhirnya dengan terpaksa anak Raja Wali harus keluar lompat dari sarangnya. Dan waktu mereka lompat keluar mereka tidak sadar bahwa itu terletak berada di atas puncak bukit batu yang tinggi. Dan saudara bisa bayangkan mereka jatuh dari ketinggian dengan begitu luar biasa. Dan itu sebuah pengalaman yang bisa buat jantung copot. Saudara. Bayangkan anak Raja Wali itu jatuh dari ketinggian bukit batu itu saudaraku yang luar biasa. Mungkin dia berteriak, tolong. Bukankah dalam hidup kita seringkali seperti itu saudaraku? Tuhan bongkar semua kenyamanan kita. Bukan karena Tuhan ingin membinasakan kita. Tapi karena Tuhan ingin melatih kita, mendewasakan kita. So kita jadi sungguh-sungguh jadi anak-anak Tuhan yang sejati, anak Tuhan yang dewasa. Bukan anak Tuhan yang berdiam di sarang dengan semua kenyamanan kita. Tapi anak-anak Tuhan yang bisa menghadapi semua badai dan tantangan kehidupan. Terbang dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang. Itu sebab Tuhan mau melatih kita. Dalam tuntunannya seringkali ada hal-hal yang gak nyaman terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang mungkin kelihatannya seperti induk Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya. Kita terhempas kelihatannya. Tapi percayalah waktu anak Raja Wali jatuh dari ketinggian itu. Mungkin dia merasa gini, gak ada lagi harapan buat dia. Tapi tahukah saudara, induk Raja Wali itu dari atas mengamati anaknya yang sedang jatuh itu. Dan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Itu dicatat 270 sampai 300 km per jam kecepatan Raja Wali itu turun menukik. Mendahului jatuhnya anaknya. Dan ketika dia ada di posisi bawah, dia mengembangkan sayapnya. Dan apa yang dia lakukan? Dengan sayap yang terentang itu, dia dukung anaknya. Di atas punggungnya, di atas pundaknya. Anaknya dibawa terbang lagi. Wah anaknya pikir gak jadi mati saya ini. Gak jadi hancur saya ini. Itulah cara Tuhan untuk melatih kita. Dan saudara tahu ketika anaknya sedang, wah enak ternyata ya terbang tinggi. Apa yang dilakukan induk Raja Wali itu? Dia akan menukik lagi dan seketika itu juga anak Raja Wali akan jatuh lagi dari ketinggian. Dan mungkin dia teriak lagi. Dan itu proses terjadi begitu lama. Terus menerus. Kapan proses itu berakhir? Sampai akhirnya gini induk Raja Wali ini menemukan
anak Raja Wali ini bisa terbang dengan sayapnya. Sampai anak Raja Wali ini menjadi Raja Wali yang sejati. Ingat, Raja Wali diciptakan dan ditetapkan bukan untuk tinggal di sarang. Raja Wali diciptakan ditetapkan untuk terbang mengarungi angkasa, hadapi badai. Makanya Alkitab ambil Raja Wali. Saya suka. Kenapa enggak ambil ayam? Kalau ayam udah jelas. Secanggih, sehebat apapun ayam, nasib dan masa depannya sudah jelas. Kalau kurang elit, pecel ayam. Habisnya di pecel ayam. Kalau 4 potong, ya 2 paha, 1 dada dan 1 sayap. Yang agak elit dikit, masa depan dan nasibnya sudah jelas. Di ayam goreng Suharti atau di KFC, Kentucky Fried Chicken. Itu ayam, jadi sehebat apapun ayam nasibnya sudah jelas. Tapi beda sama Raja Wali. Raja Wali ditetapkan sebagai burung yang dapat mengarungi angkasa, terbang tinggi. Itu satu-satunya burung yang bisa terbang tinggi itu Raja Wali. Dan satu-satunya burung yang bisa menghadapi semua badai. Itu Raja Wali. Justru badai datang dia bukan nukik, dia bukan tersapu oleh badai. Dia terbang mengatasi badai lebih tinggi lagi, suruhku. Tuhan tetapkan kita buat jadi Kristen Raja Wali, bukan Kristen ayam. Raja Wali ini umurnya panjang, bisa sampai 80-100 tahun. Dan yang hebat, Raja Wali ini kalau sudah tua, dia tahu saat-saat terakhir dalam hidupnya. Waktu dia sudah mau mati, dalam usia yang sangat tua, dia berusaha untuk terbang ke bukit batu yang paling tinggi. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di bukit batu itulah, dia dengan gagah akan berdiri, menatap matahari, sampai akhirnya dia mati. Hidup gagah, mati keren, itu Raja Wali. Hari ini Tuhan mau kita jadi anak-anak yang menjalani hidup yang gagah. Sewaktu kita mati dengan keren. Bukan cara mati yang penting, tapi cara hidup yang penting. Kalau cara hidup kita gagah, mati kita pasti keren. Apapun caranya. Itu sebabnya hari ini, biarkan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Soalnya waktu Tuhan tuntun saudara, dengan cara yang ajaib, kita akan melihat banyak hal di sana. Bukan sekedar pertolongannya, bukan sekedar berkat-berkatnya, tapi kita pasti akan menjadi seperti yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Beri diri saudara dituntun oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam tuntunannya. Apapun situasi saudara hari ini, temukan tuntunan Tuhan. Biarlah hidup saudara dituntun oleh Tuhan. Jangan cuma jadi orang percaya yang cuma mau ditolong Tuhan. Jadilah orang percaya yang mau dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Dalam tuntunannya yang ajaib, dia tidak pernah keliru. Dia tidak membawa kita ke jalan-jalan yang menyenangkan mungkin. Tapi dia pasti menuntun kita dan membawa kita ke jalan-jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Selamat meraih masa depan saudara. Selamat berjalan dituntun oleh Tuhan. Apapun situasi saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara. Mari kita datang sama Tuhan. Bawa hati saudara. Apapun situasi saudara. Mungkin hari ini saudara seperti anak-anak Raja Wali yang sedang keluar dari kenyamanan. Situasi-situasi ini membuat saudara harus keluar dari kenyamanan saudara. Mari biarkan hidup saudara dituntun oleh Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Buka hati saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada hari ini. Meskipun saudara di rumah, waktu saudara buka hati, di situ Tuhan ada buat saudara. Percayakan saudara, Tuhan ada buat saudara. Mungkin hari ini hampir kehilangan harapan saudara. Mungkin hari saudara gak bisa melihat ke depan karena begitu gelap. Saya percaya ada gada dan tongkat Tuhan yang akan menghibur saudara. Tetap percaya, dia Tuhan yang setia, dia tidak pernah tinggalkan kita. Dalam waktu Tuhan yang ajaib, dia sanggup menolong kita. Tapi jauh lebih penting, dia Tuhan yang mau menuntun kita. Mari datang sama Tuhan hari ini. Haleluya.